Setelah sholat Id, hari pertama Lebaran juga langsung diisi dengan silaturahmi hingga ziarah makam. Seperti apa keramaian warga, kita pantau bersama rekan-rekan di jalur Pantura dan Selatan. Kita akan ke Rama terlebih dahulu. Rama, lalu lintas di Pantura Cirebon seperti apa nih? Ya, halo, selamat siang Reno dan juga saudara. Pantauan di arteri Pantura Cirebon di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Siang ini kami memantau bahwa di beberapa titik, khususnya di arteri Pantura Cirebon dari arah Indramayu menuju ke Kabupaten Cirebon, ini kondisinya ramai di beberapa titik, termasuk di kawasan Komplek Makam Sunan Gunung Jati dan beberapa komplek pemakaman umum di kawasan Kabupaten Cirebon. Ini ramai oleh para peziarah yang hendak melakukan ziarah, khususnya di Komplek Makam Sunan Gunung Jati. Kami melihat ada beberapa atau banyak sekali warga, pemudik lokal dan juga warga masyarakat Cirebon itu sendiri yang melakukan ziarah, khususnya di Komplek Makam Sunan Gunung Jati. Dan juga kami melihat tadi banyak sekali kendaraan dari roda 4 dari luar Kabupaten Cirebon yang juga melakukan kunjungan ziarah dan juga melakukan ziarah begitu ya untuk di Komplek Makam Sunan Gunung Jati. Tadi banyak sekali kendaraan berplat B yang terpantau melakukan ziarah khususnya di kawasan pemakaman umum di sekitar Komplek Makam Sunan Gunung Jati. Sementara kalau kita melihat juga tidak hanya di sini, di beberapa persimpangan yang memang rawan kepadatan pada hari raya Lebaran, ini juga ramai oleh pemudik lokal dan juga warga masyarakat Cirebon yang hendak melakukan anjang sana dan anjang sini di khususnya kawasan Palimanan dan juga Simpang Pleret yang juga tadi ramai warga masyarakat Cirebon yang tengah melakukan silaturahmi. Sementara kalau kita melihat data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyebutkan bahwa pada hari ini saja Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini disebutkan bahwa per siang sudah ada 11.000 kendaraan pemudik motor yang hendak melakukan mudik. Artinya masih ada saja pemudik yang melakukan perjalanan untuk menuju ke arah Jawa Tengah. Kami akan terus memantau, sementara demikian Reno dari kawasan arteri Pantura Cirebon. Kembali ke Reno. Lama, terima kasih. Sementara itu yang silaturahmi ke rumah kerabat pastinya nggak lupa dong untuk bawa oleh-oleh. Kita tanya ke Tabita. Tabita, sebelum bahas oleh-oleh khas Brebes, gimana nih pantauan lalinnya di sana? Ya, halo, selamat siang Reno dan juga saudara. Pantauan untuk siang hari ini di jalur Pantura, kawasan Brebes, Jawa Tengah yang menuju ke Semarang memang terpantau ramai lancar. Tapi keramaiannya ini tuh bukan ke pemudik antar kota, tapi pemudik lokal alias warga asli Brebes yang mulai melakukan perjalanan mereka untuk berkunjung ataupun ziarah ke pemakaman umum. Tentu saja untuk pemantauan kami pada siang hari ini masih didominasi oleh kendaraan bermotor. Bahkan tadi ada juga kendaraan satu motor ini ya ditumpangi oleh 4 orang bahkan lebih. Oleh karena itu memang kalau melihat untuk kegiatan di kawasan Brebes, Jawa Tengah ini itu terpantau masih cukup ramai ya dengan aktivitas sendiri. Selain itu ini saya berada di salah satu pusat oleh-oleh yang berada di kawasan Brebes, Jawa Tengah. Yang memang itu kalau kita ketahui Brebes itu menjadi kota penghasil telur asin. Jadi selain bawang merah, di sini juga adalah kota telur asin. Ini salah satu toko yang juga ramai sekali dengan pemudik. Jadi kawasan ini ada banyak sekali rekomendasi, tapi untuk telur asin di kawasan ini adalah telur asin ada 2 macam. Jadi ada telur asin rebus dan juga telur asin bakar. Kalau di sini saya akan tunjukkan kepada Anda, ini adalah salah satu lapak yang sudah mulai ramai dengan para pembeli, tapi sebenarnya nggak terlalu ramai juga karena mengingat untuk di kawasan Brebes, Jawa Tengah ini kebanyakan dari lokasi sendiri ini di H+2. Ini ada telur asin rebus yang juga telur asin bakar yang jadi favorit di kawasan ini. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda kira-kira harganya berapa sih untuk telur asin asli dari Brebes ini. Ini dia, kalau yang rebus seperti ini nampak harganya ada di 36.000 ya Kak ya. Untuk yang rebus di harga 36.000. Sementara yang bakar ini harganya sama atau beda Kak? Kalau ini bakar ini ricekan, Kak. Oke, 42. Pakai box ini. Nah, kalau ini biasanya untuk oleh-oleh boxnya seperti ini. Apa bedanya rebus dan bakar? Tentu saja nih tergantung selera ya. Kalau ingin ada aroma-aroma yang smoky, pilih yang bakar. Sementara kalau ingin yang telur asin kan khasnya yang masir. Yang masir bisa saja pilih yang untuk rebus di sini. Nah, telur asin di Brebes dan juga telur asin kawasan lain apa sih bedanya? Tentu saja berbeda. Karena untuk telur asin di Brebes, Jawa Tengah ini, telur asinnya menggunakan telur asin kualitas terbaik. Mengingat kawasan Brebes ini juga selain penghasil bawang merah, juga penghasil telur asin. Nah, sebelum kembali ke Reno, saya ada sedikit pantun nih. Ubur-ubur ikan lele. Kalau ke Brebes, jangan lupa beli telur asin, Le. Kembali ke studio, Reno.
Oke, Tabita, terima kasih, luar biasa menarik tuh kelihatannya telur asin rebus dan bakarnya. Di jalur selatan juga masih ramai pemudik lokal. Ada Rido Yahya di Cilenyi. Rido, di mana saja titik kepadatan yang mesti diwaspadai? Ya, justru di hari Lebaran, Reno dan juga saudara, di mana kendaraan ini bisa dibilang ramai, bahkan cenderung padat. Tepatnya di tempat saya melaporkan, ini di Simpang Cilenyi. Karena memang ada beberapa faktor penyebab kepadatan maupun juga kemacetan yang bisa dibilang cukup panjang di kawasan ini. Karena memang di tempat saya melaporkan, nantinya jalan akan terbagi menjadi dua. Ada yang mengarah ke arah Garut, Tasikmalaya, ada yang mengarah ke arah Cirebon maupun Jawa Tengah. Dan juga selain itu memang ada beberapa faktor lainnya, yakni memang selain dari jumlah kendaraan ataupun jumlah pemudik yang bisa dibilang masih cukup banyak yang berlebaran atau mudik di hari Lebaran, melainkan juga di mana kendaraan dari aktivitas dari warga lokal yang memang sudah menjadi tradisi setelah sholat Idul Fitri, mereka keluar untuk menuju ke rumah sanak saudara tentunya untuk bersilaturahmi di hari raya. Dan kalau untuk dari jumlah kendaraan, memang data yang saya dapatkan dari kepolisian, ini total ada sekitar 23.000 kendaraan, baik itu yang mengarah ke arah Nagrek maupun juga mengarah ke arah Sumedang dan juga Cirebon. Untuk itu memang belum ada langkah antisipasi tentunya dari Satlantas Polres Bandung, khususnya di hari Lebaran. Ini memang dikatakan bahwa nantinya jika memang adanya kepadatan atau juga adanya kemacetan yang cukup panjang, barulah nantinya akan dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas. Namun hingga sejauh ini memang belum dilakukan adanya penutupan jalan ataupun adanya kontraflow yang nantinya akan dilakukan. Kemudian juga tidak hanya di daerah di tempat saya melaporkan saja, khususnya di Simpang Cilenyi, melainkan di belakang saya ini kurang lebih jaraknya sekitar 10 km dari tempat saya melaporkan. Ini di Cibiru atau juga khususnya di kawasan Soekarno-Hatta Kota Bandung. Ini bahkan setelah sholat Idul Fitri, ini kemacetan panjang terjadi bahkan hingga 7 km. Dan dari Cibiru atau dari Soekarno-Hatta, ini nantinya akan menuju ke jalur tempat saya melaporkan nih, nantinya akan terbelah menjadi dua seperti yang saya katakan tadi. Di mana untuk imbauan dari Satlantas Polres Bandung tentunya untuk diimbau bagi pemudik yang melakukan mudik di hari ini maupun juga bagi warga lokal untuk melakukan aktivitas silaturahmi, diimbau untuk berhati-hati dan juga fokus karena memang cuaca cukup terik khususnya di kawasan Simpang Cilenyi ini. Dan juga untuk kendaraan bermotor untuk tidak membawa kendaraan berlebih, tentunya ini akan mengganggu manuver dan bisa berbahaya tentunya bagi para pemudik maupun juga warga lokal. Sementara itu, Reno, kembali ke Anda. Baik, tidak hanya Cilenyi, jalur arteri Banyumanik di Jawa Tengah ini juga masih ramai pemudik lokal. Kita ke Tea. Tea, apakah makin siang lalu lintasnya makin ramai? Ya, semakin siang semakin ramai, Reno, di arteri Banyumanik, tepatnya lebih ramai dari arah Semarang Kota menuju ke arah Solo, Jogja, dan juga Ungaran. Sejak tadi pagi kami melihat dari arah Semarang Kota menuju ke arah Solo, Jogja ini terlihat cukup padat ya kendaraan, terutama di arteri Banyumanik ini banyak sekali lampu lalu lintas, sehingga apabila arus kendaraan ini terlihat ramai melintasi di arteri Banyumanik, ini ada beberapa kali lalu lintas tersendat karena berada di lampu lalu lintas. Kami melihat tadi ada antrian sekitar 500 hingga 600 meter karena saking ramainya kendaraan yang melintas di arteri Banyumanik menuju ke arah Solo dan juga Yogyakarta. Dan untuk di arteri Banyumanik ini kami melihat juga banyak sekali kendaraan ataupun lebih mendominasi kendaraan pribadi roda 4 dibandingkan dengan roda 2. Ini tentunya berbanding terbalik ya, apabila malam hari biasanya di arteri ini kebanyakan adalah kendaraan pribadi roda 2 dan biasanya di hari Lebaran ini kendaraan yang baru saja melintas ataupun melakukan mudik ini adalah para pemudik lokal yang mana mereka ini biasanya bertemu dengan keluarganya atau kerabatnya di kota maupun kabupaten. Arteri Banyumanik ini menjadi salah satu titik rawan, saudara, karena arteri Banyumanik ini adalah tempat keluarnya exit tol dari Serondol Jatingaleh dan juga bertemunya arteri dari Semarang Kota menuju ke Solo, Jogja. Sementara laporan dari kami, Reno, kembali ke Anda di studio. Baik, Tia Trika Putri dan teman-teman, terima kasih untuk laporan langsungnya dari lapangan.